Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian kelas 12, kelas 11C ya. Nah, bagaimana? Siap menerima pelajaran? Insya Allah ya. Nah, sehat-sehat? Nah, Insya Allah ya, sehat-sehat semua. Termasuk keluarga kalian yang ada di rumah. Nah, sehat-sehat, tidak kurang satu apa. Oke. Kita melalui video ya, ini kan dengan video yang kita rekam sendiri, nanti setelah itu Anda buka. Kalau sudah ada data, silakan buka. Kalau tidak ada data, Anda bisa dibuka ini. Nah, materi kita selanjutnya tentang panen. Panen unggas pedaging, karena mata pelajaran yang sepegang adalah unggas pedaging. Di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, khusus untuk kelas 11 peternakan. Nanti kalian sebelum prakrin, praktek kerja industri, ini adalah dasarnya, sehingga siapa saja nanti kalian di antara kalian yang akan jatuh di ayam pedaging, di kandang ayam pedaging, pasti akan mengalami hal seperti ini. Disimak baik-baik. Yang pertama adalah, coba lihat, kamu lihat dalam gambar ini ada ayam, ini ayam pedaging perusahaan besar di Jawa. Ini luar biasa, ayam putih. Ini siap panen, umur sekitar 40 hari. Ini sudah diukur sekitar beratnya 22 kilo lebih satu ekor. Memang luar biasa ya. Ini isinya sekitar, kalau di kandang itu ada sekitar 100.000 ekor. Ini dalam satu kandang sekitar 2.500 sampai 4.000, tapi ini ada puluhan kandang di dalam. Cuma dia yang ditampilkan ini adalah salah satu kandang yang siap akan dipanen. Walaupun nanti sebelum penerapan protokol ya, kalau sekarang protokol kesehatan ayam. Kalau istilah di peternakan itu adalah biosecurity, harus benar-benar dilaksanakan. Nah, para pengusaha ayam pedaging, ini adalah akhir dari kegiatan kegiatan budidaya, mulai dari persiapan, kemudian pemeliharaan sampai sekarang panen. Panen itu sesuatu yang menggembirakan buat yang melakukan pemeliharaan ayam pedaging ya, karena ini adalah saat-saatnya akan mengumpul atau mengembalikan dana yang dipakai selama pemeliharaan. Nah, prinsip ayam panen itu adalah kita mengetahui seberapa jauh keuntungan yang didapat oleh peternak selama dia memelihara. Nah, ini adalah salah satu kandang. Ini ada tempat pakannya, tempat minumnya, ini ada. Nah, ini siap panen. Tinggal caranya bagaimana nanti berikutnya. Kita pindah ke slide selanjutnya ya. Nih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan ulat dan bahan yang diperlukan dalam pemanenan unggas pedaging dengan tepat. Dan yang kedua adalah bagaimana peserta didik atau kalian dapat memahami langkah-langkah panen, langkah-langkahnya, cara-caranya yang tepat dari kita memanen. Jadi tidak sembarang panen, tapi ada urutan-urutan tertentu yang tidak boleh bertukar-tukar. Kalau bertukar memang ada dampak-dampak yang tidak baik. Kemudian
alat dan bahan yang dipakai juga harus sesuai dengan yang direkomendasi. Jadi diusahakan setelah pembelajaran selesai, Anda dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk panen, dan yang kedua langkah-langkahnya. Ya. Nah, persoalan kita melakukan panennya, melihat itu nanti dilakukan di sekolah tentunya, atau di kandang-kandang tertentu di mana ayamnya siap panen. Ya. Sudah bisa ini dilakukan. Ini panen dan langkah-langkah panen. Ya, berikutnya ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi panen. Faktor-faktor. Karena tidak semua ayam, walaupun sudah masa waktunya, misalnya kita targetkan 40 hari, kemudian tidak mencapai faktor-faktor yang mempengaruhi ini, maka jangan dulu dipanen. Nanti akan dianggap kita rugi dalam pemeliharaan. Ada. Sebentar ya. Nanti kita hubungi kau di sana ya. Nanti kita hubungi kau di situ di rumahmu ya. Kalau dia sudah datang. Oke, ada gangguan sedikit. Ada kelas 12. Ya. Faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi panen. Yang pertama adalah bobot badan. Bobot badan ini kita lihat bobot badan 1,3 kg sampai 1,8. Nah, 1,3 sampai 1,8. Itu sama dengan hampir 2 kg per ekor. Jadi kalau ada ayam kita yang sudah mencapai itu, boleh. Nah, sudah bisa kita lakukan. Artinya kalau hitung-hitungan 1,3 sudah bisa menguntung untuk dijual, maka kita jual saja. Yang penting ini 1,3, jangan dibawa dari ini. Nah, lebih bagus ini adalah lebih besar dari 1,8. 2 misalnya 2 kg atau lebih per ekor, lebih bagus. Jadi jadi kan sebelum dipanen kan kita timbang secara acak, beberapa ambil kita sampel kita ambil. Kalau sudah mencapai seperti ini, yang 2 ini 1,1, nah sudah boleh. Oke, bobot badan. Kemudian umur kalau sudah 4-6 sudah bisa. 4-6 minggu itu pasti sama dengan 1 bulan lebih. 4 minggu atau sampai 6 minggu itu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih kita pelihara di kandangnya, 4 minggu sampai 6 minggu. Kemudian harga jual. Walaupun ayamnya baru umur 4 minggu, tetapi harga jualnya bagus. Misalnya di harga jual itu maksudnya harga tinggi. Itu terjadi di bulan-bulan tertentu, misalnya bulan awal Ramadan atau akhir Ramadan, dekat-dekat hari raya, atau di bulan-bulan banyak musim perkawinan. Nah, itu harga jual ayam bisa bagus, mencapai 50.000 per ekor. Ini harga jual. Jadi kalau dia bagus prospeknya, langsung jual, walaupun nanti umurnya misalnya baru 4 minggu. Atau beratnya belum terlalu berat, tetapi harganya bagus, kita jual saja. Ya. Ini terjadi di bulan-bulan tertentu yang banyak menggunakan ayam sebagai konsumsi utamanya. Berikut kesehatan ayam. Kesehatan ayam itu berhubungan dengan keadaan ayam.
Seperti apa? Kalau misalnya beratnya belum mencapai 1,3, tetapi ayam sudah sehat, sudah sakit, kita panen. Kita panen saja. Dia mesti menunggu 1,3 atau 1,8 sebelum, karena ayam sudah sakit, maka dilakukanlah panen. Nah, nanti kalau tidak dilakukan panen, tambah rugi, kan begitu. Jadi tidak terpengaruhi oleh umur, tidak terpengaruh oleh beratnya, tidak terpengaruh oleh harga jual. Ini kesehatan ayam. Kalau ayam walaupun dia masih kecil, tapi kalau diprediksi akan mati banyak, lebih baik kita jual. Nah, apapun risikonya, karena untuk mengejar keuntungan. Ini jelas kalau kesehatan ayam sudah bermasalah, umur ayam baru 2 minggu atau 3 minggu, atau bobotnya masih di bawah 1,3 kg per ekor, itu berarti kita rugi. Nah, maka dia kita masukkan sebagai faktor yang menentukan panen, mempengaruhi panen. Jadi jangan sampai ayam sudah bermasalah kesehatannya, kita masih menunggu 1,3 sampai 1,8, masih menunggu 4 sampai 6 bulan, jangan, 6 minggu, jangan. Nah, kita jual saja, asalkan kita melihat kondisi kesehatan ayam. Paham? Bisa ya? Nah, jadi saya ulangi lagi, faktor yang mempengaruhi panen: bobotnya, kemudian ayam, harga jual, kesehatan. Lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di WA saja, karena ini kan tidak ada interaksi antara kita dengan kalian. Nanti kecuali video call baru bisa ada interaksi, kalau begini enggak. Berikutnya kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, tahapan panen. Tadi tujuan pembelajaran kita adalah di antaranya adalah bagaimana tahapan-tahapan panen. Namun sebelumnya kita lihat perlakuan sebelum pemanen ayam pada daging. Yang pertama adalah ini, jangan dipanen pada saat kita baru melakukan vaksinasi. Jangan dilakukan vaksinasi sebelum kita mau panen. Nanti ayam masih ada beberapa bakteri yang ada di dalam vaksin yang mempengaruhi dagingnya, sementara dagingnya akan dimakan oleh manusia. Nah, makanya disarankan, rekomendasi itu 1 minggu sebelum panen itu jangan divaksin. Jadi batasnya. Jadi kalau 2 minggu sebelum panen masih boleh, tapi kalau misalnya tanggal hari ini kita vaksin itu 1 minggu ke depan baru bisa kita panen. Kecuali hal-hal tertentu yang sangat tadi kita bahas tentang faktor-faktor penentu panen. Jadi jangan divaksinasi pada saat menjelang panen. Jangan diberi antibiotika di air atau di pakan. Itu minimal 1 minggu sebelum panen. Antibiotika itu berarti ada obat-obat yang kita campurkan di air, ada yang tambahkan di pakan, itu tidak direkomendasi. Jadi semua kecuali pakan tok atau air tok, sesuai dengan yang dilaksanakan selama 1-2 minggu menjelang panen. Jadi dihindari menggunakan antibiotik pada pakan atau air minum. Termasuk mungkin kita stres, tidak bisa dilakukan. Pada itu termasuk termasuk obat-obat. Anti stres itu termasuk obat-obat. Pokoknya air biasa saja lah. Pakan juga pakan dari pabrik. Ini antibiotika ini
Ini mempengaruhi kesehatan manusia, antibiotik. Nah, ya, jadi perlakuan sebelum pemanenan jangan divaksin dan jangan diberi antibiotika pada pakan dan air minum. Berikut. Nah ini, peralatan yang dibutuhkan. Ini termasuk bahan ini. Bahan, karena dia kalau alat kan berarti sesuatu yang digunakan berulang-ulang. Ini kayaknya termasuk bahan. Bahan ini tali rapia dijual di toko. Ini kita potong-potong, dipotong-potong memang. Dipotong-potong setiap ekor itu kalau kita panen ada sekitar 5 ekor. Nah, kita kira-kira berapa senti untuk kita gunakan. Misalnya ada sekitar 50 senti atau sampai 1 meter. Talinya itu dipotong-potong lebih dahulu sebelum kita melakukan panen. Dan talinya itu jangan dibelah. Jadi kalau talinya yang ada dijual, dibeli itu yang digulung itu tidak usah dibelah. Itu langsung dipotong-potong saja. Kalau dibelah nanti karena ayam padaging itu kan kalau diikat 5 ekor satu kali ikatan kan berat itu. Nanti talinya putus. Nah, jadi tali berikut jam timbangan timbangan ini timbangan macam ada timbangan duduk, ada timbangan gantung. Ini timbangan gantung kapasitas berapa kilo, ini 10 kilo ya, 10 kilo. Nanti ayam di talinya ditaruh sini. Nah, tali kan situ, nanti ini bergerak ke sini berapa kilo dia dalam 5 ekor itu misalnya. Nah, nanti kita baca catat. Nah, ini timbangan. Boleh timbangan juga, timbangan duduk, timbangan kopra seperti yang ada di kita. Itu juga timbangan untuk menimbang ayam boleh. Nah, ini kebetulan ini di gambar itu adalah timbangan gantung. Berikut memasang pagar. Nah, ini adalah ini apa namanya? Tarpal ya, yang dibikin supaya ayam tidak menyebar. Jadi dipakai penyekat supaya ayam kalau pada saat kita panen tidak lari ke sana kemari. Jadi dikurung dia. Coba lihat. Nah, ini kan jauh. Nah, sana tempat pakan, sana tempat pakan sana kan. Nah, jadi dikurung dalam area tertentu supaya kita memudahkan mengumpul ayam. Jadi penyekat boleh juga terbuat dari ini. Kebetulan yang ada di gambar adalah tarpal. Boleh juga dari bambu-bambu yang seperti di pagar-pagar rumah kita. Nah itu boleh juga. Dengan tinggi 60 cm sudah bisa. Karena ayam padaging kan tidak bisa terbang. 60 cm, 50 cm tingginya. Ini kan tingginya sekitar 60 cm. Dari sini ke bawah ini sekitar 60 cm. Nah. Penyekat berikut keranjang atau karamba ayam. Krat, bahasa Inggris krat. Ini kalau di toko dijual sekitar 500.000 satu begini. Nah, di kita ada 2 di sini, ada di kandang. Ada 2 yang kita gunakan untuk salah satu alat pemanenan karamba. Nanti ayamnya dikurung di sini, baru kemudian diangkut menggunakan mobil. Ya. Kemudian ini peralatan kantor untuk menulis, pensil, buku catatan, mencatat ayam-ayam yang berapa yang dipanen, berapa berat rata-rata. Mister untuk penggaris, penghapus, ada yang dihapus. Kalkulator ini untuk menghitung. Kalau pedagang besar dia tidak pakai hitungan karena mereka sudah kebiasaan, jadi tidak pakai mesin atau kalkulator. Langsung menggunakan hitungan dalam kepalanya, cepat sekian persen. Ini alat ATK, alat tulis kantor ya. Nah, ini bisa kita bawa sampai di kandang. Berikut pelaksanaan. Ikuti prosedur ini.
pelaksanaan prosedur ini tidak boleh berurutan. Prosedur urutan tidak boleh ditukar. Nah, maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita ikat dulu baru ditimbang. Kita timbang dulu baru diikat kan? Nah, atau pokoknya tidak boleh diikuti, tidak boleh berurut, tidak berurut. Jadi harus berurut ya. Jadi ikuti prosedur ini. Prosedur yang sebentar nanti akan disampaikan dan tidak boleh tukar dari urutan 1 sampai sekian, tidak boleh berurut, tidak boleh bertukar-tukaran ya. Nah, ini yang pertama mengeluarkan semua peralatan. Jadi peralatan ini tempat pakan, ini tempat minum. Oh, ayamnya jangan, cuma ini tempat pakan, ini dikeluarkan. Ini kebetulan siswa kita ini siswa sebelum punya kakak tingkat 5 tahun yang lalu. Dia ada uji kompetensi melakukan kegiatan waktu itu. Kakaknya panen, jadi dia melakukan kegiatan panen. Waktu itu diuji. Nah, ini ada pakai apa itu tanda kartu ujian ya. Nah, ini kan tadi kan ada sekatnya itu menggunakan tarpal yang tadi. Ini kalau digambar di kita adalah bambu. Ini bambu ya, yang di itu bambu ini. Nah, itu bambu ini ya. Boleh jika ingin menggunakan itu, begitu juga menggunakan yang tadi seperti tarpal. Dikeluarkan semua tempat pakan, tempat minum, apa saja yang ada di dalam kecuali ayamnya. Nah, dikeluarkan. Berikut memasang kawat pagar melekat di dalam ruangan kanan yang tadi ya. Memasang kawat atau pagar untuk menyempitkan gerakan ayam. Dihalau ayam pada sudut tertentu menggunakan kawat atau pagar penyekat. Lantas setelah mereka sudah diarahkan atau dihalau ke sudut tertentu menggunakan ini kan tadi ini kan tarpal ya. Tinggal menangkap. Tangkap, ya, sebaiknya ayam ditangkap di bagian kakinya, jangan di leher. Leher mati. Lakukan penangkapan ayam dengan tangan kanan pada salah satu kaki ayam. Kemudian tangan kiri dengan sigap mengumpulkannya. Setelah lepas ekor barulah diikat dengan tali rapia yang telah disiapkan. Itu. Nah, cewek yang sementara menangkap ini menggunakan sepatu. Ini timbangan. Ya. Ini sementara ditangkap, dia menggunakan tangan kanan, tangan kiri kita menghalau. Tangan kanan menangkap, tangan kiri mengumpulkan ayam. Setelah terkumpul, itu baru berikutnya adalah menimbang. Nah, itu. Ini kan hasil timbangan, hasil penangkapan yang sudah diikat, kemudian kita timbang. Tadi timbangan ya, timbangan gantung. Ini sampai berapa puluh kilo ini ya, ditimbang satu kali. Nah, itu dicatat. Tadi alat peralatan yang kita lakukan itu ini dicatat. Ini bapaknya sementara mencatat hasil dari berapa ekor ini berapa ekor. Kemudian setelah itu timbang, timbangan. Ya. Berikut. Nah, setelah itu dimasukkan ke keramba. Ini keramba yang tadi. Nah, ini perempuan yang peserta uji kakak juga ini beberapa tahun lalu. Dia setelah menangkap di dalam itu baru dimasukkan ke keramba. Ini keramba ya, keramba ayam. Setelah itu ditutup, ada penutupnya di atas. Kira-kira dia 12 ekor lah satu keranda begitu. 12 ekor yang pedagang atau sampai 20 ekor masih boleh. Nah, masukkan, tutup, masukkan. Jadi dari hasil penimbangan kemudian masukkan. Itu yang tidak boleh bertukaran urutan. Masukkan kemudian angkut. Yang tadi kan dari kanan yang menggunakan mobil trek atau mobil. Ini kan sudah ini banyak kerandang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Angkat ke pasar. Jadi
Jadi berurutan, tidak ini dulu atau mengikat dulu, tidak. Ini terakhir pengangkutan. Itu disebut dengan sesuai prosedur dan urutannya tidak bertukar-tukar. Nah, paham ya? Mulai dari awal, bahan, alat, kemudian prosedurnya.